Setahu saya dari pihak kepolisian kemarin yang ngelapor ke peristiwa kecelakaan itu memang Jody yang ngelaporin, yang melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak ayah Bibi sendiri kan sempat menyatakan bahwa akan ikut jalur hukum gitu, maksudnya akan mengikuti menyerahkannya penuh kepada polisian. Lalu mungkin yang selaku orang yang dekat sekali dengan Vanessa, apakah akan mungkin mengikuti atau mendampingi kasus ini atau seperti apa, Bang? Kita akan intinya prosesnya terhadap Jody ini kita akan pantau terus lah. Intinya aku akan ikutin terus sampai sejauh mana. Kalau perlu dibikin pasar berlapis. Pasar berlapis kalau perlu. Kalau perlu sampai pembunuhan kalau perlu. Berarti abang belum sempat ketemu juga sama Jordi ya, Bang? Coba. Sama supirnya itu? Oh enggak, kan Jody waktu itu posisinya di rumah sakit yang di bareng sama Gala. Kan Gala nggak langsung dibawa ke Surabaya. Yang dibawa ke Surabaya hanya jenazah Vanessa sama Bibi. Tapi sampai saat ini udah ada komunikasi, Bang, sama Jodinya atau bertanya? Enggak, saya nggak mau komunikasi sama Jody lah. Berapa gitu. Mengikuti perkembangan nggak sih, Bang, kalau hari ini dia sudah diperiksa di kepolisian? Saya belum tahu, tapi kemarin memang sebelum pulang saya ngecek memang dia udah di posisinya di sana. Cuman kalau untuk diperiksanya saya yakinnya malah Senin sebenarnya. Cuman kalau memang hari ini sudah diperiksa, sudah mulai ini ya berarti kondisinya sudah baik, sudah fit. Karena pihak kepolisian sudah bilang kalau nanti dia diperiksa itu kalau kondisinya sudah stabil. Nah, karena si saksinya ini kan hanya si Jody sama si susternya kan. Nah, susternya sendiri kan kemarin juga sampai nggak sadar, makanya dibawa ke Surabaya. Itu juga bukan di rumah sakit Bayangkara, beda rumah sakit lagi. Gitu. Tapi kondisi susternya mungkin yang terbaru tahu nggak, Bang? Enggak, udah baik kan. Sudah baik kan, Bu? Sudah dikabarin juga terkait. Saya sudah cek ke teman-teman yang di Surabaya. Tapi susternya sendiri tahu nggak, Bang, mungkin terkait Kalau untuk itu kan masih wewenang kepolisian ya, karena nanti tertuang di dalam BAP pasti. Dua-duanya pasti diperiksa. Baik kalau Jody bohong kan nggak bisa bohong di susternya. Mereka juga kan dipisah itu, jadi nggak akan mungkin bisa inilah. Dan kan ada CCTV, ada terus saksi-saksi yang lihat juga kondisinya seperti apa. Jadi nggak inilah, nggak bisa ngelak lah. Kalau misalnya memang salah ya salah. Terus kabarnya juga hari ini ya tes urinnya sudah keluar. Oh iya, saya udah tahu kalau tes urinnya Jody ya, Jody itu saya udah tahu bahwa dia hasilnya negatif. Kalau saya bilang sih memang tinggal nanti aja penyelidikan seperti apa, BAP-nya seperti apa yang diakuin itu aja sebenarnya. Udah tinggal diakuin aja seperti apa gitu. Karena bagi saya dengan kecepatan segitu dia tidak siap untuk dalam posisi belokan. Murninya kelalaian berarti. Ya, jangan nggak bisa hanya kelalaian. Ini harus, makanya aku bilang kalau bisa dituntutnya berlapis, pasal berlapis, jangan hanya kelalaian lah. Ini kan disengaja. Kalau lalin itu kan tidak dia sengaja. Ini dia sengaja. Dengan dia bermain handphone itu kan dia sengaja itu. Dia sadar. Dia mengakui kan ngebut, Dia sempat mengakui ngebut dan ngantuk dan main handphone katanya. Nah, kalau mengantuk seperti tadi yang disampaikan pakar telematika ya, Prof. Suryo, kalau ngantuk itu memang mestinya bukan makin kencang, mestinya dia melambat. Nah, tapi kalau ini kan enggak, tidak ada bekas rem, intinya itu. Tidak ada bekas rem sama sekali kalau kata Dirlantas Polda Jawa Timur. Itu yang kita, wah, hebat banget ini. Itu kita takjub banget gitu loh. Nah, apa dia mengerti nggak medan jalan itu? Kenapa dia sepede itu gitu? Dia berarti kan tidak siap. Dengan kecepatan itu tiba-tiba belok seperti apa kondisinya? Itu sih yang aku masih nggak habis pikir lah. Sama nanti mungkin dicari tahu bagaimana kronologis gimana Vanessa itu bisa terlempar, itu sih sebenarnya yang kita pengen banget tahu sebenarnya. Oke? Mungkin kapan, Bang, rencana mengunjungi rumah? Kemana? Ke rumah almarhum. Aku besok ziarah, yang jelas ke ziarah ke Vanessa besok pagi. Karena baru hari ini agak lumayan lah kondisinya. Kembali mantau ke Surabaya. Surabaya mungkin minggu depan. Minggu depan aku Surabaya. Masih kita pantau itu.
nggak mungkin kita lepasin lah intinya. Harus dapat benar-benar maksimal itu hukumannya. Berarti udah dipastikan kalau Jody ini melanggar hukum ya Bang? Kalau untuk Jody, gini, apapun alasannya itu tetap dia telah melakukan pelanggaran hukum. Apapun, dengan dia posting aja itu udah salah. Kan nggak boleh posting dalam nyetir itu, posting itu nggak boleh. Itu udah peraturan lalu lintas yang baru juga nggak boleh ngerokok, nggak boleh main handphone, nggak boleh. Apalagi kalau kita lihat ya di postingannya itu 190 km per jam itu gila itu. Itu sih gila banget. Bagaimana dia prepare dengan kecepatan itu, dia main handphone tiba-tiba ada belokan seperti itu. Ya udah pasti. Karena direktur lalu lintas Polda Jawa Timur bilang bahwa tidak ada bekas rem sama sekali. Tidak ada bekas rem sama sekali. Jadi itu benar-benar dihantam ke kiri itu pembatas itu benar-benar langsung. Jadi tidak ada rem, tidak ada bekas rem sama sekali. Dan itu kan mesti disadari itu jalannya itu masih beton gitu, bukan aspal, beton itu. Jadi untuk pengereman sendiri nggak bisa seperti di aspal. Kalau di aspal mungkin bisa langsung. Kalau ini kan agak licin dia. Gitu. Cuman memang masih banyak lagi yang mesti digali lah peristiwa ini karena tanda tanya masih banyak ini yang dipertanyakan gitu. Bagaimana kok bisa Vanessa itu terlempar segitu 3 meter apa 5 meter dari mobil itu seperti apa kondisinya? Yang melapor ke polisi lebih dulu juga menurut informasi Ya, jadi itu ya. setahu saya dari pihak kepolisian kemarin yang ngelapor ke peristiwa kecelakaan itu memang Jody yang ngelaporin, yang melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak ayah Bibi sendiri kan sempat menyatakan bahwa akan ikut jalur hukum gitu, maksudnya akan mengikuti menyerahkannya penuh kepada polisian. Lalu mungkin yang selaku orang yang dekat sekali dengan Vanessa, apakah akan mungkin mengikuti atau mendamping kasus ini atau seperti apa Bang? Kita akan intinya prosesnya terhadap Jody ini kita akan pantau terus lah. Intinya aku akan ikutin terus sampai sejauh mana. Kalau perlu dibikin pasar berlapis. Pasar berlapis kalau perlu. Kalau perlu sampai pembunuhan kalau perlu. Biar ada efek jerak. Udah ketahuan Bang pasalnya Bang yang akan Pasal apa? Dia kalau sekarang kalau nggak bisa, saya belum bisa ngomong karena BAP-nya belum. Saya belum tahu BAP-nya seperti apa. Dari pihak kepolisian juga kan belum memeriksa semuanya gitu loh. Harus tahu dulu cerita. Intinya kita serahin ke Polda Jawa Timur lah. Kita serahin Polda Jawa Timur. Tapi dari pihak keluarga sendiri Abang udah. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.